Selamat pagi pemirsa. Bullying di sekolah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga hari ini. Meski banyak kampanye anti-bullying yang telah dilakukan, angka kasus kekerasan di lingkungan pendidikan justru terus meningkat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena ini, berikut laporan selengkapnya. Perundungan atau yang lebih dikenal sebagai bullying, kini bukan lagi hal yang jarang ditemui. Di banyak sekolah, kasus-kasus ini semakin sering terjadi, dan dampaknya tidak hanya sekedar ejekan ringan. Data dari berbagai lembaga pendidikan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tindakan kekerasan bagi secara verbal maupun fisik di kalangan remaja. Ada berbagai faktor yang mendorong perilaku ini, tekanan sosial antar teman sebaya, keinginan untuk diterima atau diakui dalam kelompok, bahkan pengaruh media sosial yang kadang memperkuat budaya saling membandingkan diri. Seringkali, korban menjadi merasa berbeda, baik dari penampilan, prestasi, atau cara berbicara. Yang lebih mengkhawatirkan, bullying bukan hanya meninggalkan luka fisik. Trauma emosional seringkali menempel lama, membuat korban merasa malu, takut, dan terisolasi. Rasa percaya diri mereka menurun, dan beberapa bahkan mulai menghindari sekolah atau teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa bullying adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Kasus terbaru terjadi di Highfield Secondary School Bekasi yang melibatkan seorang siswa laki-laki bernama Santia. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa siang sekitar jam istirahat kedua. Tidak ada yang mencoba membantu saat itu. Beberapa siswa hanya melihat, beberapa lagi merekam dengan ponsel mereka. Serangan itu berlaku kurang dari 30 detik, tapi cukup membuat Santia mengalami luka di lengan dan memar di pipi. Dan hanya setelah seorang siswi memanggil guru, kejadian itu akhirnya berhenti. Rekaman ini menjadi bukti utama dalam penanganan kasus ini. Pemirsa, untuk memahami lebih jauh dampak nyatanya dari tindakan bullying, kami hadirkan laporan khusus dari Noah Israel yang melaporkan langsung dari Highfield Secondary School Bekasi, tempat seorang siswa mengalami perundungan fisik dari teman-temannya. Saya Noah Israel, saya kini berada di Highfield Secondary School Bekasi, di mana insiden bullying ini terjadi. Hari ini saya sudah bertemu langsung dengan Santia yang masih terpaksa, namun sudah lebih stabil. Mari kita dengarkan ceritanya. Terima kasih udah mau berbicara. Saat itu bagaimana kamu merasakan? Ya sebenarnya sih sangat kaget pas gitu. Tiba-tiba kan pas lunch gitu waktunya, saya lagi berjalan-jalan, terus tiba-tiba didorong sambil ditonjok gitu, hanya banting di locker gitu. Sampai sekarang masih merasa trauma sih, tapi ya pas itu saya takut banget. Kamu udah pernah dibully sebelumnya? Sebenarnya sih udah sebelumnya, tapi baru sekarang ini yang paling parah. Nggak pernah separah sih. Bagaimana tanggapan pihak sekolah mengenai kasus ini? Kami dari pihak sekolah sangat menyesalkan kejadian ini karena kami juga sudah mencoba untuk memberi tindakan kepada pelakunya dan memberi pengawalan juga terhadap korbannya. Kami sangat menyesalkannya sekali lagi, dan kami sangat ingin memperbaiki pendidikan karakter dan pengembangan karakter oleh para siswa yang ada di sini. Jadi untuk kedepannya akan kami tindak lanjuti lebih panjang dan kami tuntaskan persoalannya. Terima kasih. Sempat melihat kejadian itu secara langsung? Iya, secara langsung. Saya langsung melihat Santia didorong saat jam istirahat, dan aku sempat membantu, tapi sangat takut sekali gara-gara mereka banyak banget orangnya, dan saya cari alternatif langsung manggil guru. Kasus ini menunjukkan bahwa bullying bukan hal sepele. Dampaknya bisa bertahan lama dan meninggalkan trauma yang dalam. Dari Highfield Secondary School Bekasi, saya Noah Israel. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas laporannya Noah. Bullying bisa terjadi di mana saja, dan setiap dari kita memiliki peran untuk menghentikannya.
Jika ada menyaksikan tindakan perundungan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Saya Nadira Zaida, sampai jumpa dan tetaplah peduli terhadap semuanya.